Langsung kita tanyakan ini kepada Bang Masinton terlebih dahulu. Bang, apapun itu mau dibuat secara bertahap, perlu ada sosialisasi, besaran nanti dijelaskan. Tapi dari wartawan TV One atau reporter TV One bertanya kepada masyarakat, mayoritas dari mereka itu keberatan Bang, karena biaya hidup saja sudah membengkak, gaji nggak seberapa, disuruh bayar asuransi kendaraan bermotor pula, Bang Masinton. Iya, pasti memberatkan. Apalagi dengan kondisi ekonomi seperti ini gitu ya. Nah maka tadi kan kita sampaikan itu agar penerapannya itu nggak langsung buru-buru. Itu harus dijelaskan semuanya, itu harus detail lah. Bagaimana dengan harmonisasi antar kebijakan di bidang perasuransian, kemudian lembaga penyelenggara asuransinya yang mana nanti yang akan ditunjuk, seperti itulah. Kemudian bagaimana sosialisasinya, karena apapun prinsip dari asuransi ini ya selain dia perlindungan ya dia juga adalah harus sifatnya mudah, efisien, ya tidak memberatkan masyarakat dan masyarakat bisa mendapatkan kemanfaatannya. Nah tentu hal-hal ini harus jelas sampai ke masyarakat sehingga masyarakat itu bisa memahami dan kemudian sadar untuk bisa ikut dalam program asuransi yang diwajibkan ini. Kalau tidak kan masyarakat nanti bagaimana klaimnya? Selama ini juga ketika berurusan asuransi sangat tidak jelas itu, ketika ngajukan klaim juga sulit apa segala macam. Nah hal-hal begini yang harus diselesaikan itu baik secara regulasi nantinya maupun secara teknis dalam ketika masyarakat berurusan dengan lembaga penyelenggara asuransinya. Seperti itu Mbak. Karena apapun ya, kalau kita lihat di berbagai negara di ASEAN itu sudah menerapkan ini. Namun kita kan harus melihat dari kemampuan masyarakat dan benar-benar tadi seperti yang disampaikan oleh anggota masyarakat bahwa jangan sampai memberatkan seperti itu. Jadi karena sudah banyak pungutan, jangan sampai kemudian hal-hal seperti yang diwajibkan ini kemudian mendatangkan beban-beban yang sangat memberatkan masyarakat. Maka itu harus benar-benar dikaji dan benar-benar memenuhi ajas mudah, efisien dan tidak memberatkan masyarakat tadi itu. Baik, sekarang Mas, sebenarnya kalau kita dengar tadi masyarakat merasa nggak ada yang merasa diuntungkan dengan rencana kebijakan ini. Kalaupun ada satu yang mau, itu agak miss ya. Dia bilang asuransi ketika kehilangan, ini beda. Ini asuransi ketika terjadi kecelakaan di jalanan, ini bagaimana? Iya, jadi ini menunjukkan bahwa memang perumusan dari peraturan ini tidak melalui sebuah proses kebijakan publik yang mumpuni ya. Makanya saya tadi bilang perlu ada semacam regulatory impact assessment ya. Jadi salah satunya adalah melihat tujuannya apa, manfaatnya apa, dan cost-nya. Ini ternyata begitu masyarakat ribut mengeluhkan, ternyata cost-nya lebih besar daripada benefit-nya kan pada akhirnya. Sehingga ya itu harus dievaluasi lagi. Dan yang paling penting dalam regulatory impact assessment ini ada namanya konsultasi dengan para stakeholders. Nah tentu saja stakeholders ini adalah pengguna kendaraan bermotor dalam hal ini. Nah ini harus dilakukan konsultasi secara ekstensif sehingga nanti begitu pada proses implementasi dan sosialisasinya itu benar-benar tepat sasaran, insentif dan punishment-nya seperti apa gitu. Kalau kayak begini kan sepertinya masih istilahnya mentah gitu ya. Pak Tulus, bisa ditambahkan tidak sih kalau dari sisi konsumen ini berarti kebijakan jika diberlakukan akan merugikan konsumen. Lantas siapa sih yang diuntungkan dari kebijakan ini? Pihak swasta, pemerintah atau bagaimana? Ya sebenarnya ini kan karena kewajiban itu kan artinya menjadi mandatori dari sebuah aturan dan dikenakan kepada warga negara sebagaimana pajak. Nah yang urgen saya tadi mengatakan bahwa bagaimana pemerintah meyakinkan dengan rasio berasuransi kita, karena rasio berasuransi kita itu masih rendah. Tiba-tiba akan diwajibkan dengan aturan seperti ini, tentu masyarakat akan bertanya-tanya dan mungkin shock ya. Dan juga masyarakat juga bertanya soal nanti lembaga yang mengelola siapa, jangan-jangan nanti seperti Jiwasraya dan lain sebagainya gitu. Ini yang kita khawatirkan. Nah ini yang saya kira selain
memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan kebermanfaatan ini, itu juga nanti adalah membentuk kelembagaan-kelembagaan yang kredibel. Jangan sampai kemudian nilai dari asuransi atau uang yang ada itu disalahgunakan oleh oknum atau yang lainnya. Karena kita punya pengalaman yang buruk baik di Jiwasraya ataupun beberapa lembaga asuransi yang ternama sekalipun. Oke, kalau Bang Masinton, kalau dari dialog ini saja tanya kepada masyarakat, mayoritas ini banyak yang kontra atau tidak berpihak dengan asuransi ini. Apakah ada celah untuk tidak diberlakukan aturan tersebut, Bang Masinton? Dari DPR ini bagaimana? Iya, kalau memang nanti kita tidak melihatnya itu bahwa tidak ada harmonisasi, tidak ada sosialisasi dan tidak jelas begitu ya tentu DPR ya harus menolak seperti itu, karena apapun peraturan pemerintah terkait dengan asuransi wajib ini harus mendapat persetujuan DPR. Nah, maka tentu ya kita minta betul karena ini menyangkut pengguna kendaraan yang sangat besar, ratusan juta, 100 juta lebih, maka itu harus bisa detail betul gitu ya. Jangan satu arah, jangan cuma maunya pemerintah menagih asuransinya kepada masyarakat, membebankan ke masyarakat, kemudian masyarakat tidak dijelaskan aspek kemanfaatannya apa ya, terus kemudian efisien tidak, memberatkan tidak, maka itu harus benar-benar dikaji dan masyarakat harus didengarkan seperti itu, agar nanti ketika akan dilakukan aturan ini maka dia bisa diterima oleh masyarakat secara sadar seperti itu. Kalau tidak ya menurut saya ya DPR bisa menolak peraturan pemerintah kalau kemudian ya kita anggap nanti ini memberatkan masyarakat dan kemudian kemanfaatannya juga tidak jelas. Dan tata kelola pengelolaan dari dana asuransi ini juga tidak jelas, nanti kan kita bisa melakukan penolakan terhadap itu gitu agar diperbaiki dan disempurnakan. Oke, kalau dari Mas Wisu sendiri ada titik temu lain tidak sih memberlakukan aturan ini dengan quote and quote mungkin bagi yang mampu, bagi yang mau, ataukah memang tolak sekalian? Iya, jadi peraturan ini kan kalau memang sudah terlihat jelas ya bahwa ada rencana untuk membebankan biaya asuransi ya. Jadi sebenarnya kan masih ada waktu nih hingga Januari 2000. Maka kita lihat nih apakah dari pihak otoritas jasa keuangan benar-benar serius ya melakukan review, melakukan konsultasi dengan stakeholders. Dan saya rasa ruang untuk memperbaiki masih ada kok, asalkan mereka mendengar suara-suara rakyat ini nih, pengendara kendaraan bermotor ini yang benar-benar kalau dibebankan biayanya pasti akan sangat mencekik sekali. Itu sih. Kalau Pak Tulus terakhir, bagaimana Pak Tulus? Apa Pak Tulus tidak setuju ketika aturan ini diberlakukan, ataukah boleh aja bagi yang mau dan mungkin bagi yang mampu, Pak Tulus? Ya, pertama tadi harus ada satu edukasi yang lebih komprehensif kepada masyarakat tentang kebermanfaatan dari asuransi ini. Dan terutama itu kedua, jangan sampai kebijakan ini lebih kepada untuk membangkitkan industri asuransi daripada untuk melindungi masyarakat. Karena terus terang industri asuransi kita masih lesu dan rasio berasuransi itu masih rendah, hingga mungkin diwajibkan dengan asuransi ini. Dan saya kira juga dari sisi daya beli, ability to pay juga nanti formulasinya harus jelas ya, jangan sampai kemudian memberatkan karena tunggaan di pajak saja masih sangat banyak, sekitar 20-30% orang yang belum bayar pajak untuk kendaraannya, khususnya sepeda motor. Nah, pajak yang itu aja sudah lama tidak dibayar, apalagi sekarang akan dikenakan asuransi yang sifatnya wajib. Baik. Dan yang ketiga, saya kira bahwa dilanjutkan Pak. Ya, saya kira tadi yang terpenting adalah kebermanfaatannya. Ya, masyarakat, pemerintah harus membuat konsep
yang jelas, komprehensif, dan kemudian ke depan akan seperti apa. Ya, karena apakah seperti BPJS Kesehatan atau apa, dan kemudian nanti jangan sampai ada duplikasi terhadap kebijakan asuransi yang lain, baik di swasta maupun yang di pemerintah. Pak Tulus, terima kasih banyak, dan juga Bang Masinton, Mas Wisnu, terima kasih. Kita tunggu nanti bagaimana, ini masih ada waktu sosialisasi, bahkan akan banyak diskusi terkait asuransi kendaraan bermotor tersebut, pemirsa. Kita tunggu saja.